World Chalice, World Armor, World Shield, World Lance, World Crown, World Wand, World Arc. Zaman dahulu dunia hidup dalam keseimbangan kekuatan cahaya dan kegelapan. Tapi semua berubah setelah kekuatan kegelapan kehilangan kendalinya. Sang dewa kemudian harus menyegel kekuatan kegelapan tersebut di dalam kerak bumi dan sebagian lainnya diubah menjadi sebuah kunci. Kemudian sang dewa pun menghilang. Berjuta tahun kemudian, para ilmuwan berhasil menemukan kunci tersebut dan melakukan sebuah penelitian. Setelah ditelusuri, kekuatan jahat di dalamnya mengamuk meskipun akhirnya berhasil dihentikan oleh para pahlawan saat itu. Dan kekuatan kegelapan tercerai-berai menjadi 7 artefak dunia yang dikenal sebagai World Legacy. Ini adalah sebuah cerita tentang 3 pemuda yang ditakdirkan bertarung melawan kejamnya dunia, sekaligus memutuskan nasib kehidupan di bumi dalam bayang-bayang World Legacy. Jadi, kali ini kita bercerita terlebih dahulu ke zaman sebelum Orem dan teman-temannya dilahirkan. Jutaan tahun setelah Tuhan menghilang dan meninggalkan sebuah kunci misterius. Saat itu, dunia bisa dibilang makmur dan teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat. Saat itu manusia sudah menemukan key atau kunci yang disinyalir merupakan kekuatan gaib peninggalan zaman dahulu kala. Dan saat itu, manusia sebenarnya memendam rasa takut. Karena munculnya kunci misterius ini bisa jadi pertanda bahwa cerita rakyat tentang pertarungan antara World Hero dan juga Great Darkness itu mungkin saja benar-benar terjadi di masa lalu. Sehingga mereka memutuskan untuk menelusuri hakikat benda tersebut. Di masa itu, ada seorang ilmuwan teknologi yang sangat terkenal karena kecerdasannya. Dia bernama Lee. Dia menawarkan diri untuk membantu ilmuwan lainnya menganalisa asal-usul dan kegunaan key tersebut. Tentu saja dengan kehadiran ilmuwan jenius seperti Lee, analisis dan penelitian mereka menjadi terbantu dengan sangat pesat. Tapi tidak ada yang tahu kalau di balik kebaikannya ini, sebenarnya Lee memendam suatu ambisi yang jahat. Dia ingin memperoleh kekuatan dewa. Para ilmuwan kemudian bekerja sama dan menamai dirinya sebagai Crusadia, sebuah organisasi yang bergerak untuk menganalisis kunci misterius. Mereka juga secara bersamaan mulai menggarap proyek spesial bernama Magnite untuk menciptakan sekumpulan prajurit mesin yang diharapkan bisa mengatasi ancaman dunia di masa mendatang. Kemudian terciptalah ketujuh Magnite yang sudah kita kenal sebelumnya. Mereka sejatinya adalah ciptaan dari Crusadia, tapi beberapa tahun kemudian, sebuah Magnite baru pun diciptakan dengan menggunakan kunci tersebut sebagai sumber kekuatannya. Dia adalah Magnite of the Morning Star. Ketika para ilmuwan mencoba menyalakan mesin Morning Star, energi antariksa tiba-tiba mengalir secara terbalik, sehingga kini justru menghantam bumi. Lebih parahnya lagi, energi tersebut pada akhirnya menghancurkan kerak bumi, menyebabkan kekuatan kegelapan yang selama ini sudah disegel selama berjuta-juta tahun di dalam kerak bumi oleh Sang Mahadewa menjadi terbebas. Dan permukaan bumi seketika menjadi hitam legam. Ternyata, semua ini sudah direncanakan oleh Lee. Para Crusadia mulai merasa dikhianati oleh rencana Lee. Di situasi genting seperti ini, para Crusadia mempercayakan keselamatan dunia pada ketujuh Magnite yang sudah mereka ciptakan. Ketujuh Magnite ini awalnya diciptakan sebagai senjata sekunder saja, sehingga kekuatannya tidak seprima Magnite Morning Star yang digunakan sebagai senjata utama. Tapi pertempuran pun harus tetap berlangsung untuk menyelamatkan dunia. Ketujuh Magnite dengan gagah berani menggabungkan kekuatan dan berhasil menghancurkan Morning Star dengan sangat telak. Mereka juga berhasil menyegel kembali kekuatan kegelapan ke dalam kerak bumi. Tapi, sisa-sisa pecahan kekuatan kegelapan tersebut masih berserakan di bumi. Dan mereka adalah World Legacy. Masing-masing dari World Legacy memiliki kekuatannya sendiri. Dan seperti yang kita ketahui, untuk membuka kekuatan World Legacy, diperlukan kunci misterius peninggalan sang dewa di masa lalu. Yang sebenarnya kunci tersebut juga merupakan pecahan kekuatan kegelapan yang kini sudah disegel di dalam kerak bumi. Jadi sebenarnya ketujuh World Legacy dan kunci misterius tersebut memiliki koneksi satu sama lain yang berperan sebagai kunci membuka kekuatan kegelapan yang tertidur di dalam kerak bumi. Dan sejarah ini juga kemudian menjadi cerita rakyat bernama World Hero
cerita yang diwariskan secara turun-temurun sebagai pertarungan antar dua kubu yang memperebutkan sebuah kunci antara utusan dewa bernama World Hero dan mereka yang menginginkan kebangkitan kekuatan kegelapan, yaitu Great Darkness. Setelah peperangan itu, peradaban dunia mengalami kerusakan parah. Crusadia juga menyadari kalau World Hero sudah tidak lagi muncul di zaman itu. Dan mereka juga berkesimpulan bahwa penyebabnya adalah karena peradaban bumi sudah semakin melemah. Atas dasar pertimbangan tersebut, Crusadia yang tersisa kemudian memerintahkan ketujuh Meknite untuk menekan peradaban manusia dan fokus memperbaiki keadaan dunia. Misi perbaikan dunia pun dimulai di bawah tekanan tujuh Meknite. Para Crusadia menaruh harapan pada generasi berikutnya untuk menyelesaikan teka-teki World Legacy dan berharap di masa mendatang akan lahir World Hero yang baru yang siap menghalau kebangkitan kekuatan kegelapan. Tapi ada satu hal yang tidak mereka sadari. Meskipun jasad Lee sudah mati, tapi dia berhasil memindahkan jiwanya ke dalam salah satu World Legacy, yaitu World Chalice. Dia masih memegang teguh ambisinya. Dan dari sini, kekuatan kegelapan mencoba kembali bangkit, meskipun pada akhirnya berhasil ditumpaskan melalui pengorbanan Ip dan ketujuh Meknite. Tapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Tahun demi tahun telah berlalu semenjak tragedi kematian Ip, dan sejak saat itu, Ninggirsu menyangka Orem lah yang membunuh Ip, dibuktikan dengan pedang Orem menusuk di perutnya. Ninggirsu kemudian pergi dengan membawa jasad Ip dan sebilah pedang milik Orem yang sebelumnya digunakan untuk membunuh Ip. Orem dan Imdak sangat terluka, baik secara fisik maupun mental, karena mereka telah kehilangan Ip dan kini kehilangan Ninggirsu juga. Sejak kejadian itu, Orem dan Imdak berniat untuk mencari Ninggirsu, karena mereka yakin pasti Ninggirsu sedang merencanakan sesuatu yang membahayakan. Orem dan Imdak kemudian mencari bala bantuan. Dalam perjalanannya, dia memanfaatkan puing-puing crawler yang dulu pernah dihancurkannya. Dia kemudian menggunakan kekuatan terpendam Meknite yang sekarang sudah dia miliki. Dia menggunakan kekuatannya itu untuk memulihkan fungsi crawler dan berhasil menyambungkan pikirannya ke dalam crawler tersebut. Lewat crawler yang sudah berhasil dibangkitkan, Orem kemudian menggunakannya untuk mencari informasi tentang keberadaan suku-suku yang tersebar di sekitarnya. Dan mereka pun berhasil menemukan keberadaan suku-suku tersebut. Mereka adalah suku dari Igna Reclusia, suku Leonis Hortus, dan juga suku Arboria Laca. Dia kemudian pergi ke sana untuk mempelajari legenda dan juga literatur di suku tersebut. Perlahan Orem dan Imdak mulai memahami rahasia dunia, termasuk kekuatan berbahaya yang selama ini dicari oleh Lee. Dan ada kemungkinan besar Ninggirsu juga sedang berupaya mencarinya juga. Untuk menghentikan ambisi Ninggirsu, Orem dan Imdak kemudian meminta tolong kepada suku-suku yang ada di sana untuk membantunya menyelamatkan dunia. Orem dan Imdak meminta tolong kepada masing-masing kepala suku yang ada di wilayah tersebut dan berhasil membentuk aliansi antar suku ke dalam sebuah tim. Melihat kesungguhan Orem dan Imdak dalam menyelamatkan dunia, para suku di wilayah tersebut takjub dan kemudian mengungkap jati diri mereka. Dan secara menakjubkan, mereka ini adalah anak cucu dari Crusadia di zaman dahulu. Igna Reclusia, Leonis Hortus, dan Arboria Laca. Sehingga tidak heran jika suku-suku tersebut memiliki beberapa literatur tentang legenda dan rahasia pertempuran World Hero yang ada di masa lalu. Bukan hanya itu, suku-suku ini juga secara diam-diam menyimpan salah satu World Legacy dari ancaman oknum yang tahu tentang rahasia dunia dan mencoba membangkitkan kekuatan kegelapan. World Legacy tersebut adalah World Crown. Dengan segera, para suku menyatukan kekuatan bersama Orem dan Imdak dan menamai tim mereka sebagai Crusadia karena terinspirasi dari nama organisasi pahlawan di zaman dulu. Dengan pedang milik Orem yang merupakan kunci untuk mengaktifkan World Legacy, akhirnya World Crown diaktifkan dan mereka semua mendapatkan anugerah kekuatan Crusadia terdahulu. Dan kini mereka siap berangkat mencari Ninggirsu yang disinyalir sedang berbuat sesuatu yang sangat membahayakan.
Sepeninggalnya Eve, Ningirsu menjadi sangat ambisius. Dia hanya menginginkan satu hal, yaitu membuat Eve hidup kembali. Baginya, Eve adalah segalanya. Dia rela melakukan apa saja untuk bisa melihatnya tersenyum kembali. Kini dia sedang merencanakan sesuatu untuk menghidupkannya kembali. Berkat kekuatan 6 core Magnite yang sudah dia dapatkan seusai mengalahkan ke-6 Nightmare di masa lalu, dia berhasil mempelajari rahasia dunia. Dan dengan menggunakan teknologi rahasia peninggalan zaman dahulu, Ningirsu menciptakan sebuah tubuh yang nantinya digunakan sebagai tubuh baru bagi jiwa Eve. Didorong ambisinya yang besar itu, Ningirsu juga mendirikan sebuah gerbang dewa bernama Babel. Setelah melalui berbagai macam eksperimen dengan jasad Eve dan salah satu pedang kembar Orm, Ningirsu berhasil membuat kerangka tubuh baru untuk Eve berupa boneka mesin. Tak hanya itu, kini Ningirsu juga sudah mendapatkan World Armor, World Shield, dan World Lance dalam genggamannya berkat pedang kembar Orm yang merupakan kunci untuk membuka World Legacy. Dan kini, dengan artifak-artifak ini, termasuk juga robot mesin dan pedang kembar Orm, Ningirsu mencoba memadukannya untuk men-trigger aktivasi World Legacy yang ada di luar angkasa, World Wind. Tapi di sisi lain, Orm, Imdak, dan para kru Sadia sudah siap menemui dan menghentikan rencana berbahayanya Ningirsu ini. Pertempuran World Hero dan Great Darkness pun akan segera dimulai kembali.